Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan di dalam hati kita bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Dan dengan izinnya lah kita pun bisa berkumpul pada pagi ini. Bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memudahkan dia selalu tunduk, patuh dan bersyukur kepadanya. Dan bila Allah membenci seorang hamba, Allah akan membuatnya lalai dan akhirnya jauh dari ibadah dan tunduk kepadanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati, pikiran dan anggota tubuh kita pada pagi ini untuk datang ke salah satu dari rumah Allah, mengerjakan ibadah salat subuh berjamaah yang sudah diperintahkan, serta hadir dalam majelis ilmu yang kita tahu sama-sama ini adalah majelis yang sangat mulia, dihadiri oleh para malaikat, dan juga turunnya rahmat Allah yang luas. Dan majelis ilmu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, bertambahnya iman yang akhirnya mendorong kita agar lebih patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita istiqamah, konsisten menjaga ini semua sampai salah seorang di antara kita wafat. Sebagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kalian, tunduklah kepadanya sampai datang kepada kalian kematian itu sendiri. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dengan penuh rasa cinta dan rindu, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya harapan besar dan penuh keyakinan akan diberikan janji bahwasanya ucapan satu kali salam hormat kepada beliau akan dibalas 10 salam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada dari pelipat gandaan pahala, pengampunan dosa, peninggian derajat dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan insyaAllah bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab salat, bab yang kedua, masalah anjuran menjawab azan, dengan apa menjawabnya dan apa yang diucapkan setelah azan. Hadits pertama dalam bab ini dengan sanad yang sahih, dan ini urutan 250 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan olehnya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Sebelum kita masuk panjang lebar membahas beberapa hadis dalam bab ini, kembali kita ingatkan di bab nomor 1, kita sekarang berada di bab nomor 2 kitab salat. Di bab nomor 1, Al-Mundhiri rahimahullah fokus membahas tentang keutamaan azan, keutamaan muadzin. Dan kita sudah sangat tahu dan kalau masih mengingat ya, bagaimana muadzin itu akan diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Juga nanti pada hari kiamat, semua yang mendengarkan suara azannya dari jin, manusia, batu, benda basah dan benda kering, kecuali akan jadi saksi untuknya. Dia juga termasuk orang yang paling tinggi kedudukannya di hari kiamat, dan sekian banyak keutamaan yang sudah kita pelajari dari sekian banyak hadis pada bab nomor 1. Kurang lebih kita mempelajari 19 urutan hadis yang dibahas di bab nomor 1. Lalu pertanyaan sederhana, bagaimana caranya kita ini yang bukan muadzin bisa meraih pahala yang sama? Sementara muadzin selalu 1 orang, 2 orang maksimal, 3 orang mungkin kalau mestinya sangat besar yang saling sering berganti. Sementara setiap orang di antara kita kalau punya iman walaupun seperti biji sawi dalam hatinya, pasti dia akan berharap bisa meraih pahala itu. Kita bisa bayangkan kalau kita cuma mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baik itu azan ataupun iqamah, semua yang mendengarkan suara kita akan jadi saksi hari kiamat. Dosa-dosa kita akan dimaafkan. Kita juga akan termuliakan, diberikan pahala semua orang yang mengerjakan sholat karena mendengarkan suara kita.
atau mengingat sholat, baik ada di masjid ataupun misalnya dari radio dia dengarnya, dari media ataupun dari mikrofon, semua kita akan panen pahalanya. Berapa banyak pahala yang didapatkan. Bagaimana lagi kalau lebih jauh daripada itu, muadzin yang ada di Masjidil Haram, yang mengumandangkan azan di Mekah, lalu orang-orang, jutaan orang sholat setiap hari, berapa banyak pahala yang dipanen. Apakah kita hanya pasrah saja sambil mengatakan ya sudahlah, itu memang pahala Allah, Allah berikan atau pahala yang Allah berikan kepada para muadzin. Saya nggak usah pikirkan karena saya bukan muadzin misalnya. Tidak tentunya. Jawabannya sederhana, kita bisa mendapatkan pahala yang sama dengan cara dua. Yang pertama, niatkan bila Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, saya juga ingin menjadi muadzin. Saya juga ingin adzan seperti muadzin tersebut. Pernah kita berbagi di kajian kita ini dan sering kami bagi informasi ini di pengajian-pengajian kami semuanya. Maksimalnya kita nyampaikan bahwasanya Anda bisa meraih pahala dari semua amal baik yang orang pernah lakukan, baik Anda kenal atau tidak kenal, dengan niat Anda. Dengan niat Anda. Kalau masih ingat, kalau misalnya kita lihat masjid ini, Masya Allah, maintenance-nya sangat bagus, bangunannya bagus, misalnya program-program di sini, kajian-kajian, misalnya khutbah Jumat, mungkin nanti Ramadan juga insya Allah ada banyak kegiatan-kegiatan. Gak cukup kita mengatakan misalnya, oh bagus ya masjidnya, oh bersih ya, oh bagus programnya ya, oh bagus ceramahnya. Itu gak penting bagi kita sebenarnya, gak ada manfaatnya buat kita. Kita hanya sekedar memberikan pujian tanpa ada efek kepada kita, diri kita. Maka kita bisa mendatangkan pahala mirip seperti orang yang bangun masjid ini, seperti para muadzin, seperti para imam, seperti orang-orang yang isi kajian-kajiannya, khutbah Jumatnya, hanya dengan niat kita. Saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW. Manusia itu ada 4 golongan. Yang pertama yang Allah berikan ilmu dan harta. Kata Nabi SAW, fahadha bi afdalil manazil. Ini orang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Sudah kaya raya, pintar juga, dan sibuk menginfakkan hartanya dan mengajarkan ilmunya. Makanya saya pernah berbagi, Bapak Ibu usahakan jadikan bagian dari doa kita, Allah marzuqna ilman wa mala. Ya Allah karuniakan aku ilmu dan harta. Waj'alni mimman yuhliku ma'al halaqati fil haqq. Dan jadikan aku ini termasuk orang yang menghabiskan keduanya di jalanmu. Karena begitu kurang lebih datang dalam lafaz hadis. Ini yang terbaik. Dan kita bisa minta itu. Meminta ini sudah bagian daripada ibadah sendiri. Jadi ada pahalanya. Lalu golongan kedua kata Nabi SAW adalah orang yang Allah karuniai ilmu. Dia tahu teorinya. Dia tahu bangun masjid itu akan dapat istana di surga. Dia tahu orang berjamaah sholat itu pahalanya besar. Dia tahu muadzin itu kalau mengumandangkan azan dia akan panen pahala semua orang yang datang sholat. Dia tahu pahala imam akan mendapatkan pahala makmumnya. Dia tahu orang yang datangkan karpet masjid, AC masjid, membayarkan listriknya. Orang yang datang isi kajian, semuanya itu ada pahalanya. Dia tahu secara teori. Tapi dia mungkin tidak punya kemampuan secara finansial atau fisik atau apa saja. Misalnya dia tidak punya. Hal-hal yang seperti ini karena dia tidak punya, maka kata Nabi SAW, golongan kedua punya ilmunya, dia tahu teorinya, tapi dia tidak punya harta, dia tidak punya sesuatu yang bisa dia lakukan seperti orang-orang yang banyak berinfak, orang yang banyak mengajar misalnya, maka dia berkata antara dia sama Allah, sama Tuhannya, kalau seandainya ya Allah engkau mengaruniakan kepadaku seperti engkau karuniakan kepadanya, kata Nabi SAW, kalau dia ikhlas karena Allah, fahuma fi ajri sawa, maka mereka sama pahalanya, sama pahalanya. Jadi subhanallah kita bisa panen pahala masjid ini, orang yang bangun, kita mengatakan karena sudah terbangun, kita mau sumbang nggak bisa lagi misalnya, karena sudah pembebasan tanahnya, sudah ada pasaknya, sudah pembangunannya, sudah segala macam, sudah jadi. Maka apakah lewat begitu saja kita cuma mengatakan masjid bagus? Tidak, kita bilang ya Allah, andai saja engkau memberikan aku peluang seperti yang bangun masjid, aku akan lakukan ini. Dari poin ini berarti Bapak Ibu bisa meraih pahala semua masjid di muka bumi. Semua kebaikan yang pernah kita tahu atau kita tidak tahu. Kita tahu pelakunya atau tidak. Setiap sampai kepada kita kisah seorang yang saleh. Dari sahabat Nabi, dari tabi'in, tabi'in, orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para walinya, maka kita berniat, ya Allah, kalau seandainya engkau hidupkan aku di masa itu, engkau berikan aku kesempatan seperti orang itu, aku akan lakukan yang sama. Niat saja. Makin tulus niat Anda, maka janji Nabi SAW benar. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa.
ini sama pahalanya. Maka kebaikan-kebaikan yang orang lakukan, kita kenal tidak kenal, tetap kita bisa panen pahalanya. Di antaranya muadzin yang sedang menjadi bahasan kita. Jadi dengan niat, kita bisa lakukan. Yang kedua, yang bisa membuat kita panen pahala bersama dengan muadzin, ataupun misalnya amal-amal lain, yaitu bagaimana kita memberikan dukungan kita terhadap orang tersebut. Apa saja? Ide kah, saran kah misalnya, atau materi. Kita biayai hidupnya, kita terlibat dalam transportasinya, misal contoh. Maka semua itu bisa menjadi penyebab kita panen pahalanya. Karena kita yang mudahkan, ya. Makanya perlu kita memberikan dukungan-dukungan kepada para da'i, kepada para imam, para marbot. Apa saja orang berbuat amal saleh. Anda tahu ada keluarga Anda mau umroh, kekurangan uang, Anda bantu dia. Minimal Anda mungkin bantu dengan ide, tunjukkan travel tertentu. Atau misalnya Anda mampu bayarin dia, Anda bayarin dia, pinjamkan transportasi, motor, mobil, dia pergi ngurus misalnya umroh hajinya. Apa saja kita terlibat, ini berarti kita terlibat dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Walaupun yang pertama tadi itu dahsyat sekali karena masalah niat. Kita bisa niat bahkan orang-orang sebelum kita. Tapi kalau yang kedua ini lebih kepada keadaan kita di masa kita masih hidup dan orang itu masih hidup. Karena kalau orang sudah meninggal kita nggak bisa bantu secara fisik. Kita nggak bisa bantu secara materi misalnya ataupun ide. Kemudian kita tambahkan poin yang ketiga. Tadi saya bilang 2 tapi sebenarnya ada 3. Tadi luput Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jadi yang ketiga adalah yang kita bahas pada kesempatan ini. Bagaimana kita panen pahala secara substansial. Secara mengerucut kita bahas masalah muadzin. Bagaimana kita meraih pahala muadzin. Sementara kita sendiri tidak bisa jadi muadzin, ya. Belum mampukah, memang belum ada jadwalkah, suara kita belum baguskah, tidak cukup kita mengatakan muadzin itu bagus suaranya ya. Cara terbaik adalah bab yang sedang kita bahas. Kita menjawab dan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Setiap kali Bapak Ibu dengarkan azan yang paling cuma 5 menit, 10 menit, ya, maka berhenti dulu aktivitas yang lainnya. Dengarkan lalu ucapkan seperti yang diucapkan. Karena pengucapan kita seperti muadzin membuat pahala kita akan dapat seperti pahala muadzin tersebut. Itu yang disebutkan di dalam sebuah riwayat. Jadi hati-hati sekali dalam masalah ini. Karena kita hampir setiap hari dengarkan azan. Sehari bahkan bisa 5 kali dalam 5 waktu sholat. Alhamdulillah di negara kita tercinta ini semoga Allah jaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuannya. Allah berikan pemimpin petunjuk. Menjalankan amanah dan tugas dengan baik. Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong untuk menjaga negara kita tercinta ini. Allahumma amin. Maka kita bisa ya sebenarnya meraih pahala yang sangat melimpah dari semua ini. Kita dengarkan azan di mana-mana. Kita bisa menjawab azan tersebut. Apakah kita lewat dengarin azan di masjid, kemudian kita ikuti kata-kata muadzin tersebut dan kita mampir sholat, atau kita lagi di jalan, terus kita dengarkan di radio sudah masuk waktu sholat, kita dengarkan azan, jangan dimatikan radio tersebut, ya. Jadi kita bisa sebenarnya menjawab muadzin tersebut, walaupun muadzin itu sebenarnya bukan di lokasi yang kita sedang ada. Misalnya kita dengarkan azan di kecamatan yang lain atau di kota yang lain misalnya. Nah ini satu amalan sederhana, tapi luar biasa dahsyatnya kita bisa panen pahala. Nah ini kalau saya biasa bahasakan adalah kecerdasan dalam beribadah. Bagaimana kita cerdas memahami teori-teori agama dan kita terapkan dalam kehidupan kita, dan kita akan panen pahala yang di luar daripada hal yang kita sangka nanti pada hari kiamat. Hadits pertama ini langsung saja kita masuk ke syarahnya, penjelasan setelah saya berikan tadi mukaddimahnya. Semoga Bapak Ibu sudah bisa tangkap pesannya. Maka ada perintah dari Nabi SAW untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini pelajarannya. Dan tentunya mengucapkan ini tidak harus mengangkat suara antara kita dengan diri kita sendiri, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali tentunya di kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Karena dua-duanya ini kita membaca la haula wala quwata illa billah sebagaimana dijelaskan dalam lafaz yang lain. Pelajaran yang lain yang kedua yang bisa diambil adalah pentingnya seorang muslim peduli dengan azan itu. Baik dia mendukung muadzin tadi, dia berusaha mencari di mana azan yang dikumandangkan. Kemudian dia coba mendengarkan karena ini sunnah Nabi SAW dan mengucapkan seperti yang diucapkan. Tadi sudah kami katakan di radio pun misalnya, Anda sudah di jalan lagi di tol,
tahu ini sudah mau masuk waktu sholat, maka buka aja radio, dengarin azan ya. Waktu-waktu azan cari radio-radio memang yang dakwah, maka Anda bisa menjawab seperti apa yang dijawab oleh atau diucapkan oleh muadzin supaya Anda mendapatkan pahala seperti muadzin tersebut dan juga mendapatkan pahala karena menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadits kedua di bab yang sama dengan sanad sahih urutan 251 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra thumma sallallahu liyal wasila fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala Allah liyal wasilata hallat lahu syafa'ah." Hadis ini diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai. Terjemahannya, kata Nabi SAW, apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, dimanapun itu tentunya, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Kemudian setelah selesai azan, bersalawatlah kepadaku. Karena barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Karena ia adalah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali untuk 1 orang saja dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap hamba tersebut adalah aku. Barang siapa memohon kepada Allah wasilah untukku, maka dia akan memperoleh syafaatku atau pertolonganku. Langsung saja hadis ini kita ambil pelajarannya. Yang pertama, adanya perintah setiap muslim mendengarkan azan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tadi sudah kita singgung itu di hadis nomor 1 dengan rinciannya. Dan kita insya Allah juga akan terus melanjutkan beberapa hadis berhubungan dengan bab ini tentunya. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang mendengarkan azan sampai selesai lalu membaca salawat kepada Nabi SAW. Salawat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, nanti mungkin akan ada di bab di hadis-hadis sesudah ini, itu adalah membaca salawat Ibrahim namanya, yang kita baca di tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini kita baca setelah mendengarkan azan. Berarti ada korelasinya antara mendengar azan dengan teliti, ikutin huruf demi huruf, ya ucapan demi ucapan sampai selesai. Karena salawat ini dibaca setelah selesai. Jangan sampai syaitan menggoda kita, baru mendengarkan 1-2 potong kalimat azan lalu radionya dimatikan, ataupun kita melewatkan begitu saja tanpa mampir untuk sholat dan seterusnya. Ya, sehingga luputlah dari dia banyak sekali keutamaan. Menjawab muadzinnya sendiri dan juga membaca salawat kepada Nabi SAW. Ini anjuran untuk menyelesaikan azan sampai selesai baru membaca salawat. Pelajaran yang ketiga, keutamaan orang yang membaca salawat kepada Nabi SAW. Karena salawat sekali saja, baik itu Allah yang lengkap tadi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin seperti di salawat Ibrahim sampai akhir. Ada juga membaca sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Ini semuanya masuk dalam bahasan keutamaan yang ketiga. Semua jenis salawat yang kita baca, tapi tentu saja usahakan yang ada panduannya. Jangan salawat yang dibuat-buat gitu ya. Usahakan ada panduannya. Kita cari lafaz-lafaz yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW dan kita jaga kemurniannya. Tanpa menganggap bahwasanya salawat itu punya kekurangan. Karena banyak orang sekarang mengarang-arang salawat dan dia tinggalkan salawat yang diperintahkan oleh Nabi SAW yang merupakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia menganggap salawat ini lebih baik daripada salawat yang diajarkan Nabi SAW. Ini keliru sekali. Harusnya cukupkan dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Udah Nabi SAW mengajarkan begitu aja kita amalkan dan itu pasti 100% ada pahalanya. Kalau yang kita karang-karang belum tentu, gitu kan? Jadi tidak perlu kita menambah-nambah atau membuat apa-apa yang belum disyariatkan oleh Nabi SAW walaupun niat kita baik. Jaga kemurniannya sehingga Anda pasti mendapatkan balasannya. Kalau Anda tidak jaga kemurnian, menambah-nambah atau mengurangi, bisa saja Anda tidak mendapatkan minimal sekali balasan daripada amal tersebut. Maka orang yang baca salawat seperti yang diajarkan Nabi SAW,
Allah akan memberikan juga dia balasan salam 10 kali dari sisi Allah. Ini seringkali kami jadikan di muqaddimah ceramah-ceramah kami, salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu adalah tambahan rahmat, tambahan karunia, dilipat gandakannya pahala, diampuninya dosa-dosa, diangkatnya derajat. Ini semua makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Oleh karena itu setiap kali mendengar nama Nabi SAW, selalu salawat kepada beliau, alaihi salatu wassalam. Bahkan dijadikan sebagai zikir kita, zikir harian. Di pagi hari begini, ada anjuran untuk membaca salawat kepada Nabi SAW 10 kali. Ya, 10 kali pagi, 10 kali sore. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang membaca salawat kepadaku 10 kali pagi dan 10 kali sore, dia akan mendapatkan syafaatku. Dan setiap kali tentu kita mendengarkan nama beliau. Ada hadis yang mulia, kata Nabi SAW, ragama anfu mri'in man idza sami'tu man idza sami' dzukira indahu wa lam yusalli alayya. Sungguh terhina seseorang yang mendengarkan namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak membacakan salawat kepadaku. Kemudian pelajaran selanjutnya, ya, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil, adanya istana termewah di surga. Istana terbaik yang Allah siapkan dan hanya untuk satu orang. Ini klaster terbaik, istana terbaik, tempat terbaik. Namanya Al-Wasilah. Itu hanya untuk satu orang. Tidak ada lagi persaingan di antara kita untuk meraih ini. Ini hanya di kalangan para nabi-nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, lalu mintalah untukku Al-Wasilah. Nabi SAW menyuruh kita untuk meminta kepada Allah agar istana itu, tempat itu diberikan kepada beliau. Kenapa beliau tidak mengatakan, mintalah kalian Al-Wasilah? Karena itu cuma satu tempatnya. Dan ini hanya untuk nabi-nabi saja. Makanya Nabi SAW di sini bukan tamak, ya, seakan-akan cuma untuk beliau saja. Memang begitu Allah SWT tentukan. Al-Wasilah, istana termewah, tempat terbaik, hanya untuk satu orang saja. Itu yang Nabi SAW jelaskan mengatakan, karena dia hanya boleh untuk satu orang dari hamba Allah saja. Dan aku berharap aku pemiliknya. Aku berharap aku pemiliknya. Maka kita ambil pelajaran yang keempat dari hadis ini, ada istana namanya Al-Wasilah, tempat yang paling bagus di surga, dan itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan kita kalau meminta kepada Allah, kalimat ini, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Nabi SAW Al-Wasilah, istana terbaik itu, dan fadilah, keutamaan-keutamaan yang sudah dijanjikan. Maka kita akan mendapatkan, ini poin yang kelima, syafaat Nabi SAW. Adanya pertolongan dari Nabi SAW agar kita masuk ke dalam surga. Dan ini luar biasa ini. Syafaat ini kita sangat butuhkan nanti pada hari kiamat. Jadi supaya lebih difahami Bapak Ibu sekalian, syafaat ini rekomendasi. Mirip kalau Anda di dunia ini, misalnya Anda butuh sekali untuk masuk kerja di sebuah tempat. Anda ingin bertemu dengan seorang pejabat. Biasanya Anda butuh rekomendasi. Ya. Ada yang rekomendasikan Anda, misalnya ada yang membantu Anda menelpon, ya, atau menghubungkan Anda dengan orang yang Anda jadikan target untuk bertemu misalnya. Anda ingin melamar seseorang buat anak Anda misalnya. Ini semua butuh rekomendasi supaya orang yang menerima nanti kita itu tahu, oh ini orang kedudukannya begini dan begitu misalnya. Nah itu bahasa Arabnya sebenarnya syafaat, ya, pertolongan gitu ya. Nah seperti itu, jadi Nabi SAW akan rekomendasikan di sisi Allah SWT, ya Allah tolong umatku ini si fulan untuk selamat masuk ke dalam surga, seperti itu. Ini sangat mahal sekali, karena bisa saja amal-amal kita tidak cukup, misalnya untuk membawa kita masuk dalam surga. Tapi ada pertolongan-pertolongan yang Allah berikan pada hari kiamat, bab besar sekali, dibahas oleh para ulama tentang hari kiamat adalah bab syafaat. Ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, syafaatnya Allah, sebagaimana dalam hadis yang sahih, kalau semua syafaat sudah selesai, hamba-hamba Allah, maka Allah pun mengatakan tersisa syafaatku, lalu Allah menggenggam dengan genggaman, banyak sekali orang yang keluarkan dari api neraka yang Allah lebih tahu. Nah itu syafaat dari Allah SWT. Allah izinkan para malaikat memberikan syafaat. Ya, orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, di mana para malaikat menyaksikannya, maka malaikat akan menjadi saksi untuknya hari kiamat. Ya, termasuk kalau orang suka hadir ke masjid. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya masjid itu punya pasak-pasak. Ya, itu adalah orang-orang yang datang sholat. Seperti kita sholat begini misalnya, itu pasak-pasaknya. Kalau mereka sakit, maka malaikat akan menjenguknya. Kalau mereka butuh bantuan, maka malaikat akan membantunya. Tapi walaupun kita tidak nampak ya,
Tapi malaikat-malaikat tersebut datang mendoakan kita kepada Allah, menolong kita dengan membisikkan hal-hal solusi dari permasalahan kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada pertolongan mereka, ada pertolongan para nabi-nabi dan rasul, ada pertolongan orang-orang saleh. Oleh karena itu, saya pernah ingatkan jemaah dan tentu dimulai dari diri saya sendiri, maka saya bilang menuju ke akhirat ini, menuju kematian, toh kita semua sedang menuju kepada kematian, bawalah dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawa dua hal ini adalah bawalah amal soleh dan teman-teman yang soleh. Ya, selama di dunia perbanyak amal soleh semaksimal mungkin. Mau sunnah, mau wajib, semua kerjakan. Jangan pernah tinggalkan. Ya, selalu sibuk dengan itu. Itu tujuan kita diciptakan. Yang kedua, usahakan semua komunitas kita. Jangan satu pun kecuali itu orang baik, orang yang soleh. Kalau laki-laki sama laki-laki orang-orang soleh, kalau perempuan sama perempuan juga soleha misalnya. Karena mereka akan sangat bermanfaat buat kita di dunia, mengingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan. Salat yuk, ayo kita puasa yuk, ayo kita sedekah, ingatkan kebaikan. Kita jadi terkontrol. Kalau kita salah, jangan, nanti Allah larang, Allah marah, itu dilarang sama Allah misalnya. Di akhirat mereka bisa menolong kita dengan syafaatnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti ada orang dikeluarkan pada hari kiamat dari neraka, sampai penghuni neraka mengatakan, apakah dia punya amal soleh yang sampai membuat dia bisa keluar? Maka ahli neraka tidak ada yang tahu. Lalu malaikat mengatakan, dia dikeluarkan karena persahabatannya sama si fulan. Dan itu adalah orang soleh yang memberikan syafaatnya. Jadi ada syafaat. Tapi syafaat Nabi SAW ini luar biasa. Ya, syafaat yang paling luas, syafaat yang paling banyak menolong orang. Dan syafaat Nabi SAW ada dua. Syafaat yang sifatnya umum. Umum itu maksudnya semua orang akan mendapatkannya, termasuk orang-orang kafir. Tetapi syafaat ini bertujuan hanya supaya Allah datang menghakimi, bukan menyelamatkan orang kafir dari neraka. Sebagaimana sudah masyhur hadis kita sudah tahu sama-sama, di mana nanti pada hari kiamat orang akan berdiri di mahsyar dalam kondisi kepanasan. Mereka ketakutan, mereka tidak bisa lagi menemukan jalan keluar karena Allah murka, tidak datang dan menghakimi manusia. Ya, atau makhluk pada saat itu termasuk manusia, tubuh hewan-hewan, jin, itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah pasti akan menghakimi termasuk 2 ekor domba yang menanduk kenapa dia tanduk temannya di hari kiamat nanti. Walaupun nanti hewan-hewan ini sudah tidak ada urusan dengan surga neraka, tapi tetap Allah SWT dengan kemahaadilannya akan menyelesaikan semua di pengadilannya dan sangat cepat, tidak membutuhkan waktu lama seperti kita di dunia. Nah, nanti manusia akan tenggelam, kata Nabi SAW, dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai ke lehernya. Nabi SAW berikan isyarat gitu ya, tergantung kadar dosanya. Kita bisa tahu bagaimana keringat ini tidak nyaman. Kalau sedikit saja di tubuh kita nggak nyaman, apalagi kalau sampai kita tenggelam dengan itu dan masuk dalam mulut kita, ini sangat tidak nyaman karena pasti asin. Tidak nyaman baunya, dan bayangkan kalau sekian juta orang, miliar orang berdiri, semuanya keringatan masing-masing, dan itu luar biasa. Pemandangan yang sangat menakutkan. Anda kalau mau tahu tentang mahsyar, dan perlu Anda ulang-ulangi, baca beberapa ayat pertama dalam surah Al-Hajj. Surah tentang, ini judulnya Haji, surah nomor 20 dalam Al-Quran, itu di awal ayat-ayat pertama Allah jelaskan bagaimana dahsyatnya hari kebangkitan itu. Intinya pada saat itu manusia sudah sangat jenuh, orang jenuh tidak tahu harus buat apa lagi. Lalu mereka melihat di depan mereka ada nabi-nabi. Lalu mereka datanglah kepada nabi-nabi ini, kepada Nabi Adam. Mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya. Allah mengajarkan nama-nama segala satunya. Dan terus mereka puji Nabi Adam. Sampai akhirnya mereka mengatakan, tolong mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami. Mereka, manusia minta agar Nabi Adam yang membantu mereka, memberikan syafaat. Tapi Nabi Adam mengatakan, tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali perbuatanku. Aku takut sekali karena hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Cobalah pergi kepada Idris. Idris juga menolak. Idris menunjuk lagi ya, Saleh, Hud, Saleh. Berurut nabi-nabi semua ditunjuk, semuanya menolak. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu bagaimana nanti manusia mengenalku pada hari kiamat? Maka beliau pun menjelaskan, mengatakan lalu mereka setelah datang kepada Isa, Isa pun menunjuk aku, pergilah kepada Muhammad. Lalu manusia pun akan mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi dan rasul. Dipuji-puji dan Nabi SAW oleh manusia pada saat itu. Lalu mereka mengatakan, tolong bantulah kami, minta kepada Allah
agar Allah datang menghakimi kami. Orang ke surga atau ke neraka, orang sudah sangat jenuh pada saat itu. Dia tidak tahu, yang kafir-kafir ini tidak tahu kalau nanti di neraka itu lebih berat sebenarnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu Nabi SAW datang dan sujud di bawah arsy-Nya Allah. Dan kata Nabi SAW, Allah membukakan puji-pujian yang belum pernah diajarkan kepada siapapun di antara hamba-hambanya. Dan saya tidak tahu, kata Nabi SAW, berapa lama saya sujud. Allah lebih tahu. Sampai terdengar Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, maka akan didengar syafaatmu. Maka Nabi SAW pun akhirnya memberikan syafaat semua makhluk untuk dihakimi pada saat itu. Ya, di sini pertolongan atau syafaat yang pertama. Tapi ini hanya sekedar Allah datang menghakimi hamba-hambanya. Jadi nanti ditimbanglah amal, yang lebih berat amal baiknya ke surga, yang amal buruknya masuk ke neraka. Nah seperti itu kurang lebih. Dan yang ditimbang amalnya hanya orang-orang muslim saja. Ya, orang-orang kafir tidak ditimbang lagi amalnya. Karena kekafirannya sudah cukup membuat tidak ada amal soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syafaat yang kedua yang khusus. Itu hanya untuk umatnya saja. Alaihi salatu wassalam. Untuk orang-orang beriman saja. Dan makin banyak kita membaca salawat kepada Nabi SAW, maka makin dekat syafaatnya. Nah diantaranya ini. Kalau habis azan kita baca salawat kepada Nabi SAW, kita minta al-wasilah untuk beliau. Ini akan mendatangkan pertolongan beliau. Akhirnya Nabi SAW menyebutkan nama kita depan Allah agar Allah menyelamatkan kita masuk ke dalam surga. Nah ini juga termasuk keutamaan yang sangat besar. Jangan luputkan ya salawat kepada Nabi SAW setelah azan, ataupun memperbanyak salawat setiap kali ada kesempatan agar kita tidak luput dari pertolongan beliau pada hari kiamat. Kita akan masuk hadits ketiga Bapak Ibu sekalian dalam bab yang sama dengan sanad sahih, dan ini urutan 252 dari awal belajar berbunyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-mu'adhdhin Allahu akbar wa qala ahadukum Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah, thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'alas salah, qala la haula wa la quwwata illa billah, thumma qala hayya 'alal falah, قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Kata Nabi SAW, jika muadzin mengucapkan Allahu Akbar misalnya, maka lalu salah seorang dari kalian mengucapkan yang sama Allahu Akbar, kemudian saat muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu salah seorang dari kalian mengucapkan juga asyhadu an la ilaha illallah, kemudian muadzin pada saat mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu orang ini juga atau orang itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian muadzin pada saat mengatakan hayya 'alas shalah, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kemudian saat muadzin mengatakan hayya 'alal falah, maka dia pun mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian saat muadzin mengatakan Allahu Akbar, dia mengucapkan Allahu Akbar. Lalu saat muadzin mengatakan la ilaha illallah, dia pun mengatakan la ilaha illallah. Bersih, murni dari hatinya, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan Muslim, Abu Daud, dan juga An-Nasai. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pentingnya seorang Muslim peduli dengan lafaz-lafaz azan, baik menghafalnya dan mengulangi seperti yang diulangi oleh muadzin. Jadi sudah saya kasih gambarannya di awal, jangan sampai Anda dengarkan azan, Anda matikan radionya, Anda lewatkan begitu saja, ya. Kadang-kadang subhanallah kita kalau dengarkan azan, syaitan masih bisikin kita. Udahlah sholat di depan aja sana nanti. Padahal sudah azan. Ya. Artinya Anda sholat di situ dan sholat di tempat lain, bedanya apa? Malah lebih bagus sholat di situ. Ya. Buru-buru pun tetap aja kita sholat di situ. Usahakan gitu ya. Kecuali ada udzur benar-benar luar biasa, harus ke rumah sakit, ada hal-hal yang tidak memungkinkan. Anda memang tidak bisa menunda. Ya. Anda masih keburu sholat di tempat yang di sana. Misal, contoh itu mungkin. Tapi itu pun sesekali, bukan terus-menerus. Yang paling ideal adalah setiap dengarkan azan, udah berhenti aja. Masuk. Jangan dengar bisikan syaitan. Oh azan, seakan-akan azan masih panjang. Padahal sebenarnya azan itu pendek saja. Ya. Kadang-kadang syaitan membuat
amal ibadah itu seakan-akan panjang banget, ya. Padahal sebenarnya tidak. Sebagai contoh misalnya kalau durasi di TV digital kita ini atau jam digital di setiap masjid sekarang sudah masya Allah rata-rata pakai itu ya. Ini sangat membantu. Anda kalau lihat misalnya antara azan iqamah 10 menit, bukankah ada bisikan dalam diri Anda seakan-akan terus lama sekali? Ya, 10 menit seperti luar biasa lamanya. Coba bayangkan dan bandingkan kalau kita masuk ke restoran favorit kita ingin makan di sana lagi rame banget, kemudian waitressnya, pelayannya di restoran mengatakan, ini pesanan Anda mungkin bisanya 20 menit. Mungkin kita anggap itu, tidak apa-apa, tidak masalah. Makanan favorit, kita anggap itu waktunya pendek 20 menit, atau 15 menit, atau 10 menit gitu kan. Kita oke-oke saja. Begitulah syaitan menghiasi, seakan-akan kalau ibadah itu, luar biasa beratnya. Bahkan kadang-kadang ada orang sudah dengar azan nih. Di ranjangnya, syaitan masih bisikin dia. Azan, baru azan, masih lama. Ya, tidur aja dulu. Tidur hanya kebablasan, bangun jam 6 pagi misalnya. Ya. Begitu syaitan menghiasi. Padahal sebenarnya waktu itu pendek sekali. Maka jangan sia-siakan. Dengarin azan, ya berhenti semua aktivitas, selesaikan dulu. Karena mendengarkan lafaz azan saja dan mengikuti ucapan muadzin saja sudah ibadah. Perhatikan dalam hadis ini. Kalau dia tulus dalam hatinya, dijamin masuk surga. Itu cuma 5-10 menit maksimal. Ikutin muadzin, ya. Dan selain daripada itu berhenti aja sholat. Karena dalam hadis yang dikatakan bahwasanya sholat yang paling ibadah yang paling sesuatu yang paling Allah cintai adalah sholat pada waktunya, di awal waktunya. Azan berhenti. Udah langsung jawab muadzin, sudah wudu, masuk, kita dapat sholat qobliyah, dapat doa mustajab antara azan iqamah, dapat takbiratul ihram pertama imam. Yang pernah kita jelaskan ada saf pertama bagi laki-laki terutama itu didapatkan. Itu sebentar gitu kan. Sholat dulu. Siapa yang mendahulukan sholatnya, ibadahnya kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Ya, kenapa kita menunda-nunda? Ini pelajaran pertama. Jadi lafaz hadis yang panjang tadi ini, nomor 3 ini, hanya menekankan agar kita dengar muadzin ucapkan yang sama. Jangan sampai luput. Gitu. Pelajaran yang kedua, ya pentingnya seseorang itu memahami makna-makna daripada azan. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Lafaz ini menandakan bahwasanya tidak ada lagi sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita jelaskan hadis ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dinukil sebuah riwayat bahwasanya arsy-nya Allah itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Di mana bumi ini kalau seandainya digabungkan, bumi ini kalau dibandingkan langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit pertama yang di atas kepala kita ini. Kemudian langit kedua di atasnya digabung antara bumi sama langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh. 6 lapis langit dan bumi, 7-7-nya dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya lagi ada Allah Subhanahu wa taala ciptakan lautan, di mana lautan tersebut juga digabung antara 7 lapis langit dan bumi, hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya lagi ada arsy Allah yang maha mulia, ya, yaitu besarnya digabung antara lautan tadi, 7 lapis langit dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir, dan Allah Subhanahu wa taala di atasnya adalah akbar, Allah maha besar. Anda kalau fahami baik-baik makna ini, maka Anda tidak akan pernah khawatir apapun dari kekhawatiran yang biasa syaitan bisikan di dunia. Penyakit kah, gangguan orang kah, karena Allah maha besar. Rezeki kah, kekurangan rezeki, kelaparan, apa saja, bencana, semua itu kecil. Karena Allah maha besar. Asal Anda kembali kepada Allah sang pencipta. Semua jadi kecil. Apapun kebutuhan kita jadi kecil, pertolongan kita butuhkan jadi kecil, semua jadi kecil. Dunia ini pun jadi kecil. Ya, tidak ada nilainya. Maka ingat lafaz ini. Setiap ada apa-apa, Allahu Akbar. Allah maha besar. Lebih besar dari semua nikmat tersebut, lebih besar daripada semua ujian tersebut. Allah mampu untuk memberikan kepada kita apa yang kita inginkan dan itu sangat kecil. Sampai kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah sesuatu, ya, karena Allah itu maha besar. Allah itu tidak ada sesuatu yang kurang dari sisinya atau di sisinya, walaupun mustahil di mata manusia. Kemudian juga memahami makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu ini lafaz-lafaznya mulia sekali. Ya, bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kita ingin tekankan poinnya adalah pengulangan syahadat. Pengulangan syahadat ini penting sekali.
Karena pengulangan syahadat bisa saja detik-detik dalam hidup kita, ternyata kita membatalkan syahadat kita. Membatalkan syahadat. Maka dengan pengulangan lafaz syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, juga di tahiyat. Ya, setelah kita baca tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, terus kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita juga pelajari di bab wudu sebelumnya. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang selepas uduk membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ya, yang mana dia boleh masuk dari mana yang dia inginkan. Dan sekian banyak pengulangan 2 kalimat syahadat. Tujuannya agar memperbaharui keislaman kita. Jadi setiap hari kita perbaharui Islam kita tuh minimal kalau lafaz azan tuh 5 kali. Belum kalau kita sholat, sunnah dan wajibnya. Di setiap tahiyatnya ada pengulangan syahadat. Pelajaran selanjutnya masih lanjutan lafaz azan dulu, masih di pelajaran yang kedua. Kemudian hayya 'alas shalah, ini adalah seruan untuk mengerjakan salat, dan ini bukan muadzin sebenarnya yang sedang menyeru, tapi Allah yang sedang menyeru. Karena semua muadzin, mau orang Arab, orang bule, orang hitam di Afrika, orang Melayu di Asia, sama. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Mau dia ngerti bahasa Arab, tidak ngerti bahasa Arab, sama lafadznya. Jadi yang panggil kita adalah Allah. Ayo salat. Setelahnya lagi, hayya 'alal falah. Ayo ya, menuju kepada keberuntungan. Dengan salat kalian akan beruntung dunia akhirat. Dan kenapa kita di 2 susunan kata ini menjawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Karena memang tidak mampu kita kerjakan kecuali dengan kekuatan dan daya yang Allah berikan. Kalau Allah tidak ingin kita beribadah, Allah bisa membuat kita tidak ada keinginan ibadah. Tapi kalau Allah gerakkan, Allah mencintai seorang hamba, Allah gerakkan dia untuk mengerjakan ibadah tersebut. Makanya kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Supaya Allah berikan kita kemampuan mau mengerjakan dan mendirikan sholat itu. Mau meraih kemenangan yang sudah dijanjikan dengan sholat itu. Ya. Kemudian selanjutnya, Allahu Akbar diulangi lagi, dan la ilaha illallah sudah seperti makna tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini adalah bagaimana mulianya orang yang mengucapkan lafaz-lafaz ini tulus dari hatinya, dan pentingnya ketulusan dan keikhlasan dijamin baginya surga. Hadis keempat dalam bab kita ini dengan sanad sahih urutan 253 dari awal belajar berbunyi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kita katakan radhiyallahu anhuma karena Jabir dan Abdullah dua-duanya sahabat, anak dan ayah ini. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, hallat lahu syafa'ati yawmal qiyamah." Barang siapa, kata Nabi SAW, ketika mendengar panggilan azan mengucapkan, "Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah wasilah dan keutamaan kepada Muhammad SAW dan bangkitkanlah dia pada kedudukan terpuji yang engkau janjikan, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Saya menambahkan hadis nomor 5 karena ini sejalan walaupun beda, ini tambahannya ya, tapi perlu kita gabungkan keduanya karena dua-duanya harus memang digabungkan pada saat ya menjawab muadzin. Hadis nomor 5 ini dengan sanad sahih urutan 254 dari awal belajar bunyi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, ghafarallahu lahu dzambah." Barang siapa yang ketika mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, lalu dia mengucapkan dan aku juga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai rasulku, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, dan lafaz ini adalah miliknya Imam Tirmidzi, dan An-Nasai juga Ibnu Majah dan Abu Dawud juga meriwayatkan namun tanpa doa-doa. Dan Imam Muslim berkata,
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya pentingnya seseorang selepas azan mengikuti lafaz tadi hadis nomor 3 ya, dari Allah Akbar sampai la ilaha illallah, lalu dia membaca salawat kepada Nabi SAW dan dia minta al-wasilah. Nah inilah doa setelah azan. Saya yakin mungkin tidak asing buat kita. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma, ya Allah Tuhan pemilik panggilan sempurna ini. Dan ini maknanya dalam sekali. Artinya ini panggilan memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalatil qa'imah, dan salat sebentar lagi akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah Nabi Muhammad SAW istana termewah tadi al-wasilah dan juga al-fadilah, keutamaan-keutamaan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada beliau untuk beliau. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan berikanlah juga kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan. Halal lahu syafaati, dia akan mendapatkan pertolonganku pada hari kiamat. Kita ambil pelajaran pertama, pentingnya seseorang pada saat selesai mendengarkan azan, baca salawat pada Nabi SAW, lalu membaca doa ini. Sama juga, kalau tadi kita menyebutkan, kalau di hadis sebelumnya, kita akan mendapatkan syafaat Nabi SAW, kalau kita membaca permintaan wasilah untuk Nabi, maka ini ajaran lafadznya. Ini adalah penguatan. Hadis nomor 4, penguatan terhadap hadis nomor 2 gitu ya. Jadi kita baca doa ini pada saat selepas azan. Dari hadis nomor 5, kita ambil pelajaran, dianjurkan setiap muslim menambah pada saat kita mendengarkan muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah satu dari lafaz ini ya, asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita mengucapkan wa ana asyhadu, dan aku pun bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad benar hamba juga utusannya. Kata sebagian ulama hadis, dibaca pada saat muadzin sedang mengumandangkan 2 lafaz kalimat syahadat. Sekali saja kita baca ini, baik itu muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah atau pas muadzin mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah gitu ya. Namun kita tambah setelah 2 kalimat syahadat, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kalau kita baca ini, ya, 2 kalimat syahadat ditambah raditu billahi rabba wa bil islami wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan lafaz Imam Muslim, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jangan lupa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ini dan ditambah dengan lafaz tadi. Tentu dalam zikir pagi petang perbedaannya, kalau zikir pagi petang raditu billahi rabba wa bi Muhammadir Rasulullah wa bil islamina. Jadi bedanya dengan zikir habis atau sementara azan ini, kalau zikir pagi kita baca raditu billahi rabba wa bi Muhammadi wa bil islamina. Kalau azan ya, Allah dulu, kemudian Islam, kemudian Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau zikir pagi, ridho kepada Allah sebagai Tuhan, lalu kemudian langsung masuk kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, lalu kemudian Islam sebagai agama. Hadis nomor 6, ya kita usahakan menyelesaikan hadis-hadis di bab ini, karena ini ada 9 buah hadis yang insya Allah kita coba selesaikan sebelum waktu duha masuk. Di hadis nomor 6, dengan sanad sahih, dan ini urutan 255 dari awal belajar bunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi falamma sakat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla ma qala hadza yakinan dakhala al-jannah. Abu Hurairah berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dan Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika dia sudah selesai, Bilal sudah selesai, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan seperti yang diucapkan ini dengan yakin terhadap lafaz-lafaz tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim juga mengatakan sanadnya sahih. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menukil kepada kita tentang kejadian tersebut, kronologis daripada kejadian penyampaian hadis Nabi SAW ini.
Kemudian pelajaran yang kedua, kedudukan Bilal radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW memilih beliau sebagai muadzin. Memilih beliau sebagai muadzin. Dan ini mungkin tidak sembarangan itu ya. Kalau masih ingat kita pernah jelaskan di awal sekali kita belajar kitab sholat ini di bab pertama, bab azan. Saya ceritakan tentang awal ditemukannya lafaz azan, gitu ya. Di mana Nabi SAW suruh sahabat mencari tanda-tanda yang bisa mengumpulkan mereka untuk sholat. Ada sahabat yang mau beli trompet seperti orang Yahudi, ada sahabat yang mau beli lonceng seperti orang Nasrani, sampai ada satu sahabat bernama Abdullah tidur, lalu mimpi ada yang ajarkan dia lafaz azan. Setelah dia bangun, dia laporkan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, ajarkan kepada Bilal, karena Bilal lebih indah suaranya daripada kamu. Berarti ini ada pepilihan khusus Nabi SAW, ya petunjuk wahyu dari Allah agar menunjuk Bilal sebagai muadzin. Kemudian pelajaran yang ketiga, adalah bagaimana pentingnya orang menjadi muadzin, kedudukannya, dan pentingnya orang mengulangi seperti lafaz muadzin. Dua-duanya sama. Kalau muadzin melafadzkan azan bukan hanya sebagai profesi, tapi dia betul-betul mengumandangkan dengan menikmatinya, merenungi makna-maknanya, yakin dengan kebenaran panggilan azan tersebut, orang juga tadi peduli, lewat di dekat masjid dengar azan berhenti, dia dengarkan azan, dia dengar sampai habis, dia ikutin muadzin. Dua-duanya, muadzin dan orang yang mengulanginya, kalau dia yakin dalam hati dengan janji Nabi SAW terhadap lafaz-lafaz azan tersebut, dan adanya kewajiban sholat, maka dijamin baginya masuk ke dalam surga. Kita masuk hadis ketujuh dengan sanad hasan sahih. Urutan 256 dari awal belajar bunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Anna rajulan qala ya Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana." Faqala Rasulullah SAW, "Qul kama yaqulun, fa idzan tahaita fasal tu'ta." Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, para muadzin telah mengungguli kami." Maksudnya mereka dengan azan, tadi kita sudah sebutkan ya, atau kita sudah sebutkan di bab sebelumnya bagaimana keutamaan muadzin, diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar, akan jadi saksi pada hari kiamat benda-benda yang mendengarkan dan seterusnya. Maka ada sahabat bertanya, ini pertanyaan penting sekali. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, para muadzin mengungguli pahala-pahala kami." Maka kata Nabi SAW, untuk mendapatkan seperti muadzin, ucapkan seperti yang mereka ucapkan. Jika sudah selesai, maka mohonlah kepada Allah, berdoalah, maka niscaya kamu akan diberi. Kamu akan diberi. Lafaz ini riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Hibban juga di dalam sahihnya. Lafaz hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, kedudukan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita riwayat ini atau kronologis daripada hadis ini. Seseorang datang bertanya kepada Nabi dan seterusnya. Pelajaran yang kedua, kedudukan sahabat yang bertanya ini, walaupun sebenarnya tidak disebutkan namanya, tapi pentingnya orang bertanya seperti ini. Dari pertanyaan beliau lah akhirnya keluar penyampaian Nabi SAW. Ini karunia Allah SWT Allah berikan kepada sahabat ini walaupun tidak disebutkan namanya. Tapi pagi ini kita pelajari hadis ini dan seluruh dunia orang pelajari hadis ini, maka sahabat yang bertanya ini akan mendapatkan pahalanya karena dia yang bertanya kepada Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya bisanya seseorang meraih pahala yang sama dengan muadzin asal syaratnya diikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, dan ini berhubungan dengan hadis-hadis sebelumnya, harus tulus ikhlas dari hatinya dia memang mau mengikuti muadzin. Maka dengan itu pahalanya sama dengan muadzin, bahkan ada kelebihan lagi sesudahnya. Ya, ini pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis, bahwasanya pentingnya seseorang berdoa setelah azan karena dijamin diijabah. Di dalam hadis yang lain, ya, salah satu doa yang tidak ditolak adalah antara azan dan iqamah. Dua buah hadis terakhir di bab kita, hadis nomor 8 dan 9. Hadis nomor 8 dengan sanad hasan urutan 257 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sallallahu liyal wasilah fa innahu lam yas'alha li 'abdun fid dunya illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumil qiyamah." Kata Nabi SAW, mintalah wasilah untukku kepada Allah, karena ia tidaklah diminta oleh seseorang hamba untukku di dunia, melainkan pasti aku akan jadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat, dari riwayat Al-Walid bin Abdul Malik Al-Harrani, dari Musa bin Al-Ayun,
Al-Walid hadisnya lurus dan riwayatnya dari orang-orang yang thiqah atau terpercaya, sementara Ibnu A'yun adalah rawi thiqah yang masyhur. Maksudnya hadis ini bisa diterima. Lafaz hadis ini memberikan pelajaran kepada kita masih sama dengan sebelumnya tentang masalah pentingnya seseorang muslim minta al-wasilah untuk Nabi SAW, yaitu istana terbaik di surga, dan bagaimana kalau orang selalu menyebutkan ini di dunia, ya, terutama setelah mendengarkan lafaz azan, maka dia akan mendapatkan syafaat dan kesaksian Nabi SAW agar dia masuk surga pada hari kiamat. Ini tidak kita ulangi lagi karena mirip-mirip kurang lebih dengan lafaz sebelumnya, keutamaan yang bisa diambil. Hadis terakhir Bapak Ibu sekalian yang kita pelajari pada pagi ini, semoga Allah berkahi, hadis ke-9 di bab yang sama dengan sanad sahih, dan ini urutan 258 dari awal belajar, berbunyi dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a al-muadzdzina yatashahhad qala wa ana. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila mendengarkan muadzin mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka beliau mengatakan dan aku. Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan lafaz ini hadis adalah miliknya Abu Daud, serta Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahihnya. Demikian juga Al-Hakim menukil dan mengatakan sanadnya sahih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan Aisyah radhiyallahu anha karena beliau yang menukil sikap dan perbuatan Nabi SAW ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya pentingnya seseorang memberikan kesaksian tentang syahadat. Kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tadi sudah diajarkan di lafaz hadis sebelumnya, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jangan lupa ditambah raditu billahi robba wa bil islamina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, maka akan mendapatkan syafaat. Nah di sini Nabi SAW selalu mengatakan wa ana. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran penting sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pentingnya seseorang memberikan dukungan terhadap semua perbuatan baik. Apa saja, ya. Mau nggak ikutan nyumbang sini? Mau nggak ikut sholat? Mau ikut ta'lim? Mau. Semoga Allah mudahkan. Masalah nanti kita punya halangan itu nanti. Yang penting kita berusaha agar bisa punya niat minimal dari semua kesempatan amal saleh. Karena dengan niat itu sudah cukup kita bisa mendapatkan pahalanya, dan kalau kita kerjakan maka akan mendapatkan berlipat-lipat ganda. Ingat sabda Nabi SAW sebagai penutup, kami ingatkan lagi, man hamma bihasanatin walam ya'malha, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik dan belum mengerjakannya, baru niat tadi malam misalnya, besok pagi saya mau hadir di ta'lim, saya mau hadir sholat subuh di masjid misalnya, niat, ya sudah dicatatkan satu pahala. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan kayak Bapak Ibu hadir subuh ini karena sudah niat tadi malam, datang subuh ini, sholat tadi subuh, hadir di majelis ilmu, mau niat duduk juga sampai duha, maka kutiba lahu asyru adhafiha, dicatatkan baginya 10 kali lipat, ila sabamiyah di'fin, sampai 700 kali lipat. Wa man hamma bisayyatin walam ya'malha, dan siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan dosa dan dia batalkan karena Allah, kutiba lahu hasanatun kamilah, dicatatkan baginya satu pahala lengkap karena dia tolak atau dia tinggalkan dosanya. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan dosa tersebut, kutiba lahu sayyatun wahidah, dicatatkan baginya satu dosa saja. Nah di sini pelajaran dari hadis adalah diniatkan untuk dikerjakan, gitu ya, diniatkan untuk dikerjakan, maka kita akan mendapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua pahala dari apa yang kita niatkan tersebut. Insya Allah kedepannya kita akan lanjutkan di bab nomor 3 dan bab nomor 4, ya. Kemungkinan besar dua bab ini yang kita bahas insya Allah di Kamis akan datang, dan itu kemungkinan ta'lim kita yang terakhir sebelum Ramadan. Karena selama Ramadan mungkin saya tidak bisa mengisi, karena ada bimbingan umrah 2 kali di awal dan akhir Ramadan. Maka insya Allah kita lanjutkan lagi selepas Idul Fitri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Kamis depan kita masih ada insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan sebagai bermanfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan sebagai tambahan amal soleh kita. Semoga seluruh amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal atau nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa-dosa kita sengaja tidak sengaja dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat juga yang hidup yang juga sudah meninggal. Dan semoga Allah selalu jaga negara kita agar selalu aman, tentram dan damai. Dan semoga Allah juga menyatukan kita kelak di surga Firdausya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini.
Ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.